Nah, untuk sektor kiper sebetulnya nggak urgent-urgent banget ya, nggak mendesak karena kontrak Sommer masih tersisa sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi, rasa-rasanya usaha untuk merekrut Donnarumma adalah tugas terakhir dari Ausilio. Masih banyak tugas lainnya yang perlu diselesaikan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gile, mohon maaf banget teman-teman, baru muncul lagi. Sekedar curhat aja nih teman-teman. Membagi waktu antara membuat konten dan kerja kantor sehari-hari susahnya minta ampun, buset. Di satu sisi, gua pingin banget bikin konten Inter ya. Ada banyak hal di kepala gua yang bisa dicerewetin. Namun di lain sisi, gue juga harus realistis ya, bahwa yang menghidupi gua adalah kerjaan kantor. Jadi ya, akhirnya gue seringkali lebih memprioritaskan kerjaan kantor dan membuat konten cerewetin Inter jadi banyak bolong-bolongnya. Ya, semoga aja ya teman-teman, suatu hari nanti konten cerewetin Inter bisa lebih menghasilkan, bisa menghidupi gue, sehingga akhirnya gue bisa lebih fokus dan lebih konsisten lagi dalam nyerewetin tim kesayangan kita, Inter. Oke deh teman-teman, itu tadi curcol sedikit aja ya. Tetap semangat karena Giornata ini adalah Giornata terakhir kita di Serie A. Gak terasa banget ya teman-teman, kebersamaan kita sudah selama 1 musim penuh. Di hari Sabtu dini hari nanti, Inter akan menghadapi tuan rumah Como yang pelatihnya lagi on fire banget. Ini berarti teman-teman, kalau sampai ada playoff maka akan dimainkan di hari Rabu atau Kamis teman-teman, seperti jadwal Liga Champions lah, Liga-Liga Eropa. Dan ini hanya berselang 3 atau 4 hari saja dari final Liga Champions. Gila, terlalu mepet. Ya udahlah, Giornata terakhir ini, kalau mau Scudetto ya Scudetto, kalau enggak ya udah, nggak perlu sampai berlanjut ke playoff. Jangan sampai ya para pemain kita malah berlaga 3 hari sebelum final Liga Champions, malah kelelahan, berpotensi cedera, lalu malah tidak tampil maksimal di final Liga Champions, yang mana itu playoff juga belum tentu kita juara. Jangan sampai ya teman-teman, kita malah kalah di 2 partai final dalam rentang waktu 3 hari saja. Aduh, mengenaskan banget. Kalau sampai terjadi seperti itu, kita berarti menutup musim dengan sangat amat buruk. Padahal selama perjalanan kita di sepanjang musim ini, menurut gua lebih banyak bahagianya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah di sini ada yang tetap berharap kita bisa lanjut sampai playoff dibandingkan langsung kalah di Giornata terakhir? Sebelum kita lanjutkan lagi cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua ingin mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi, berbagi rezeki, meramaikan final UCL PSG versus Inter. Ada 3 cara seru yang bisa teman-teman pilih. Bisa pilih salah satunya, bisa tiga-tiganya. Kalau teman-teman tertarik, silahkan langsung hubungi gue saja. Terima kasih. Untuk cerewetin Inter hari ini, gue punya beberapa update berita menarik ya dari tim kesayangan kita. Yang pertama, ini ada berita menarik ya dari broadcaster sport namanya Ben Jacobs. Dia bilang begini teman-teman, terkait Piala Dunia FIFA antar klub yang akan berlangsung di bulan Juni nanti. Yang pertama, ini ada berita terkait Piala Dunia antar klub yang disampaikan oleh broadcaster sport bernama Ben Jacobs teman-teman. Dia bilang begini, semua konfederasi perwakilan 20 tim yang akan berkompetisi di Piala Dunia antar klub FIFA telah memutuskan untuk membuka transfer window lebih cepat, yaitu di tanggal 1 sampai 10 Juni. Semua klub yang berada di bawah konfederasi sepak bola tersebut dapat merekrut pemain. Bahkan klub yang tidak terlibat di Piala Dunia antar klub juga dapat merekrut pemain lebih cepat karena dimajukannya jadwal transfer window. Ini teman-teman yang dimaksud konfederasi sepak bola tuh kayak UEFA ya, untuk sepak bola Eropa, lalu untuk AFC Asia, untuk CAF Afrika teman-teman. Nah, mereka konfederasi-konfederasi sepak bola tersebut memajukan jadwal transfer window supaya tim-tim yang berlaga di Piala Dunia antar klub dapat meningkatkan kualitas skuad mereka. Lalu Ben Jacobs juga bilang begini teman-teman, peserta Piala Dunia antar klub FIFA dapat membawa skuad yang terdiri dari 35 pemain dan harus mendaftarkan para pemainnya paling lambat di tanggal 10 Juni. Peserta juga dapat mengganti atau menambah para pemainnya selama periode yang ditentukan, yaitu antara 27 Juni sampai dengan 3 Juli.
Ini lucu sih teman-teman, menurut gua udah kayak Piala Dunia rasa Liga Champion ya. Karena tim yang berlaga bisa mengganti skuadnya, merombak skuadnya selama 2 kali, yaitu di awal kompetisi dan di tengah kompetisi. Padahal kalau kompetisi ini mengacu ke Piala Dunia antar negara, nggak ada ceritanya tuh tim yang berlaga bisa merombak skuad di tengah kompetisi. Jadi sekali lagi teman-teman, di Piala Dunia antar klub nanti, sebuah tim dapat mendaftarkan skuadnya sebelum kompetisi dimulai, lalu kemudian bisa merombak atau mengganti skuadnya di tengah kompetisi ya. Ketika babak grup selesai, kemudian lanjut ke fase knockout. Lalu lanjut teman-teman, masih dari Piala Dunia antar klub, kali ini dari media Calcio Finanza. Mereka bilang begini, klub yang berkompetisi di Piala Dunia antar klub FIFA nanti tidak akan diminta untuk melepaskan para pemainnya untuk membela tim nasional selama kompetisi berjalan. Wah, syukurlah ya teman-teman, berarti Inter bisa full squad di Piala Dunia antar klub nanti. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi, berhubung Mercato semakin dekat, tadi kan transfer window dibuka di antara tanggal 1 sampai 10 Juni ya teman-teman, berarti kurang lebih seminggu lagi nih Mercato akan segera dimulai. Makanya nggak heran isu-isu pemain yang merapat ke Inter atau pergi meninggalkan Inter semakin kencang. Di antara banyak nama yang berseliweran, sudah pasti ada satu nama yang akan bergabung di Piala Dunia antar klub nanti teman-teman, yaitu Petar Sušić ya dari Dinamo Zagreb. Dan selain itu, dari berbagai media mengatakan bahwa Inter akan membawa Pio Esposito juga teman-teman, penyerang muda kita yang saat ini bermain untuk Spezia di Serie B. Gila teman-teman, kemarin dia baru aja cetak gol keren ya dari tendangan bebas. Coba teman-teman, kapan terakhir kali kita punya striker yang bisa tendangan bebas? Kayaknya udah lama banget ya. Di kepala gua kayaknya yang terlintas Julio Cruz dan Adriano. Akan tetapi menurut gua Pio cuma bergabung di Piala Dunia ini sih teman-teman. Lebih baik di musim depan dia dipinjamkan lagi ya ke klub Serie A supaya dia mendapatkan menit bermain yang banyak, lalu kemampuannya semakin terasa dibandingkan dia bertahan di Inter cuma jadi pemain cadangan, nanti kemampuannya malah hilang. Lalu teman-teman, selain dua nama itu, ini ada berita dari Corriere dello Sport. Mereka bilang begini teman-teman, ada satu nama pemain muda lainnya yang kemungkinan akan bergabung di Piala Dunia antar klub nanti, yaitu Valentin Carboni, yang kemungkinan besar akan sembuh dari cedera di bulan Juni nanti. Kemudian selain itu, Inter masih mengincar dua nama lainnya untuk meningkatkan kualitas, yaitu ada Luis Henrique yang akan menjadi pelapis Dumfries dan kemudian akan merekrut satu bek tengah untuk Piala Dunia antar klub. Sejauh ini menurut Corriere teman-teman ada 3 nama yang diincar oleh Inter, yaitu De Winter, Beckhuma, dan Lukumi. Sedangkan untuk status Luis Henrique sendiri, ini kayaknya tinggal menghitung hari sih. Soalnya Di Marzio udah bilang begini teman-teman, Luis Henrique selangkah lagi ke Inter. Nerazzurri menawarkan 22 juta euro plus bonus 2 juta. Gue jadi penasaran Henrique ini sebagus apa anjir. Mahal banget harganya, 22 juta plus teman-teman. Dumfries aja dulu dibeli kayaknya di harga 14 jutaan deh. Menurut gue ini harga yang cukup mahal sih untuk ukuran pemain yang kita beli dari Liga Prancis ya, bukan dari Liga Jerman, Spanyol ataupun Inggris. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi, masih dari Corriere dello Sport. Mereka baru saja ada sesi interview eksklusif teman-teman dengan Ausilio. Dan dari sesi interview tersebut Corriere membuat ulasan ya terkait Mercato Inter. Gue bacain beritanya teman-teman. Menurut Corriere, berdasarkan hasil interview dengan Ausilio ya, Inter sudah pasti kehilangan 2 penyerang, yaitu Correa dan Arnautovic yang kontraknya habis dan memang tidak ditawari kontrak baru. Dan selain itu, Inter juga akan mempertimbangkan melepas Taremi apabila ada tawaran menarik. Ini berarti untuk musim depan Inter setidaknya akan merekrut 2 pemain, bahkan bisa mencapai 3 pemain ya kalau Taremi dilepas. Lalu kemudian Correa mengatakan 2 striker yang diincar oleh Inter untuk menggantikan Correa dan Arnautovic adalah Siskae dari MU teman-teman, dan kemudian untuk striker nomor 4 adalah Boni dari Parma. Dan gue suka banget nih kombinasi antara Siskae dan Boni ya teman-teman. Kedua penyerang ini teman-teman sama-sama tinggi dan punya body strength yang bagus ya, tapi beda tipe. Kalau untuk Siskae gaya permainannya lebih mirip Thuram ya, pemain tinggi yang punya olah bola bagus, punya kecepatan dan juga bisa dribble. Akan tetapi kelemahannya persis Thuram, yaitu duel-duel udara. Walaupun badan dia tinggi, dia tidak begitu bagus. Sementara untuk Boni, gaya permainannya
tampilannya persis kayak Lukaku, persis kayak Zeko waktu zaman muda, yaitu pemain tinggi besar yang bisa menjadi tembok pemantul ya, bisa jadi target man, dan akan sangat sulit dijaga di kotak penalti. Namun teman-teman, lini depan kita musim depan akan jauh lagi lebih sempurna kalau kita bisa melepas Taremi, lalu kemudian merekrut pemain yang punya karakteristik seperti Lukman ataupun Alexis Sanchez. Kita butuh juga nih musim depan punya striker yang kecil, mungil, tapi lincah, jago dribble, buka ruang, dan bisa memberikan asis-asis cantik. Siapa ya kira-kira teman-teman penyerang dengan karakteristik seperti ini tapi mau jadi striker nomor 5 di Inter? Berarti ini seharusnya pemain-pemain tua sih, pemain-pemain usia 33-34. Itu tadi untuk lini depan. Lalu kemudian Correa juga ngomong begini. Di lini pertahanan, Inter sangat ingin membawa Leoni dari Parma. Tetapi pemain muda Italia ini juga bersaing dengan 3 nama bek lainnya, yaitu De Winter, Lukumi, dan Becuma. Nah teman-teman pilih siapa nih antara Leoni, De Winter, Bukumi, dan Lukuma? Nah kemudian yang menarik di lini tengah teman-teman, Correa mengatakan Aslani hampir pasti pergi. Inter akan mengincar Ricci untuk dijadikan pelapis Calhanoglu di musim depan. Namun Inter juga punya alternatif lainnya, yaitu mengubah posisi Zelinski menjadi pelapis Calhanoglu di musim depan. Lalu kemudian Inter mengincar gelandang tengah Genoa, Friendrup, untuk menggantikan posisi Mkhitaryan. Nah untuk lini tengah teman-teman gimana nih? Apakah lebih baik kita mengincar Ricci untuk menjadi pelapisnya Calhanoglu? Atau opsi yang kedua tadi cukup menarik ya, mengubah posisi Zelinski menjadi rotasinya Calhanoglu, lalu kemudian kita merekrut gelandang lainnya untuk mengisi posisi Mkhitaryan. Lalu kemudian yang terakhir dari posisi kiper, berbagai media mengatakan Inter masih terus berupaya mendatangkan Donnarumma. Sebetulnya akan lebih murah apabila menunggu kontraknya habis 1 tahun lagi di 2026. Akan tetapi dengan risiko akan ada banyak klub lainnya yang akan ikut bersaing merekrut Donnarumma dan berani menawarkan gaji lebih tinggi. Namun teman-teman, kalau menurut gua kok berita ini sengaja dinaikkan untuk mengganggu konsentrasi Donnarumma ya. Menurut gua Inter musim depan akan tetap bersama Sommer sampai dengan kontrak Sommer habis, karena masih punya kontrak 1 tahun lagi. Lalu kemudian ketika kontrak Sommer habis, Inter baru mulai akan fokus mencari kiper penggantinya, yang salah satunya adalah Donnarumma. Dan lagi pula teman-teman, tugas Ausilio udah banyak banget nih di transfer window nanti. Inter sudah pasti ya tadi kehilangan 2 penyerang, Arnautovic, Correa. Berarti Inter harus mencari 2 penyerang baru. Di lini belakang juga gitu ya, kita punya Acerbi dan De Vrij yang kontraknya juga akan habis. Berarti untuk lini belakang Ausilio juga punya tugas setidaknya merekrut 2 bek baru. Dan belum lagi di gelandang ya, Mkhitaryan semakin tua, Aslani nggak perform. Lalu kemudian Fratesi yang dianggap tidak cocok dengan skema Inzaghi juga kemungkinan akan dilepas. Artinya Ausilio sudah punya tugas banyak banget untuk merombak lini depan, tengah, dan belakang. Nah untuk sektor kiper sebetulnya nggak urgent-urgent banget ya, nggak mendesak karena kontrak Sommer masih tersisa sampai dengan 1 tahun ke depan. Jadi rasa-rasanya usaha untuk merekrut Donnarumma adalah tugas terakhir dari Ausilio. Masih banyak tugas lainnya yang perlu diselesaikan. Oke deh teman-teman, kemudian yang terakhir gue ingin mengundi pemenang tebak skor Roma versus Milan ya. Ini kedudukan akhirnya 3-1. Untuk giveaway ini disponsori oleh kawan kita Interisti dari Surabaya. Oke langsung saja gue mulai ya undiannya teman-teman. Gue pencet tombolnya. Siapakah yang akan memenangkan undian tebak skor kali ini? Yang menang adalah ya Rian garis bawah Daka Besi. Selamat kawan telah memenangkan tebak skor kali ini. Silahkan langsung hubungi gue untuk transfer hadiahnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan